Ketahuilah, setiap pencobaan yang kamu hadapi hanyalah pencobaan yang biasa dialami manusia. Lagi pula Allah setia kepada kita. Dia tidak membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuanmu. Dan ketika kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu bisa bertahan. Shalom sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-30 di dalam serial pembahasan kitab Injil Yohanes dengan tema Aku berdoa untuk mereka. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari kitab Injil Yohanes ayat 17, pasal 17 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Aku sudah memperkenalkan Bapa kepada orang-orang ini. Dulu mereka berpihak pada orang-orang duniawi, tetapi Engkau memberikan mereka kepadaku. Mereka memang adalah milikmu, tetapi Bapa sudah menyerahkan mereka kepadaku. Dan sekarang mereka sudah taat kepada ajaranmu yang aku sampaikan. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang aku lakukan dan ajarkan berasal dari Bapa, karena aku sudah menyampaikan ajaran yang Engkau berikan kepadaku, dan mereka sudah menerima semuanya. Sekarang mereka tahu bahwa aku benar-benar datang dari Bapa, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Kini aku berdoa secara khusus untuk mereka. Doaku ini bukan untuk orang-orang duniawi yang menolak mengikuti ajaranmu, tetapi aku berdoa untuk orang-orang yang sudah Bapa berikan kepadaku, karena mereka adalah milikmu. Semua yang aku miliki adalah milik Bapa, dan semua yang Bapa miliki adalah milikku juga. Jadi pengikut-pengikutku ini adalah milik kita bersama. Melalui mereka lah aku sedang dimuliakan. Tetapi sekarang aku tidak lagi tinggal dengan mereka di dunia ini, karena aku akan segera kembali kepadamu. Bapa yang kudus, lindungilah mereka dengan kekuatan-Mu, yaitu kekuatan yang sudah Bapa berikan kepadaku. Dengan begitu mereka akan menjadi satu, sama seperti Engkau dan aku adalah satu. Selama aku bersama dengan mereka di dunia ini, aku sudah menjaga dan melindungi mereka dengan seluruh kekuatan yang sudah Bapa berikan kepadaku, supaya tidak ada yang binasa. Hanya seorang saja dari mereka yang akan binasa, yaitu dia yang sudah ditentukan untuk binasa. Dengan begitu terpenuhilah apa yang sudah tertulis dalam firman-Mu. Sekarang aku akan segera kembali kepadamu. Oleh karena itu, semua hal ini aku doakan sewaktu aku masih berada di dunia, supaya pengikut-pengikutku ini bisa mengetahui doaku, dan mereka selalu penuh dengan sukacita dalam segala keadaan. Biarlah sukacita mereka masing-masing sama seperti sukacitaku. Mereka sudah menerima ajaranku yang aku sampaikan kepada mereka. Itu sebabnya orang-orang duniawi membenci mereka, karena mereka tidak berpihak kepada orang-orang duniawi, sama seperti aku. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya Bapa melindungi mereka dari serangan si jahat, yaitu iblis. Sebab mereka tidak berpihak kepada orang-orang dunia ini, sama seperti aku juga tidak berpihak kepada orang-orang dunia ini. Buatlah mereka menjadi milik-Mu yang khusus melalui ajaran benar. Semua firman-Mu adalah ajaran benar. Sebagaimana Bapa mengutus aku ke dunia ini, begitu juga aku akan mengutus mereka ke seluruh dunia. Ya Bapa, sekarang aku sungguh-sungguh menyerahkan diriku kepadamu, dan aku melakukan itu bagi mereka, supaya mereka juga bisa menjadi milik-Mu yang khusus,
melalui ajaran-Mu yang benar. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 17 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-19. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita mencatat bahwa salah satu alasan doa Yesus yang terbesar adalah doa yang pernah didoakan itu karena isi doanya. Pelajaran sebelumnya membahas bagian dari doa di mana Yesus berdoa untuk dirinya sendiri, Bapa, muliakan anak-Mu. Dalam pelajaran refleksi kali ini kita akan membahas bagian kedua dari doa, di mana Yesus berdoa untuk murid-muridnya, di mana dia berdoa untuk mereka yang akan segera dia tinggalkan di bumi. Saatnya kita memeriksa bagian doa ini dengan cermat. Kita perhatikan bahwa Yesus membuat permohonan 3 kali lipat atas nama para rasul. Yang pertama, permohonan Yesus untuk rasulnya. Mereka tetap dalam kesatuan. Perhatikan permohonan ini di dalam ayatnya yang ke-11. Bapa yang kudus, lindungilah mereka dengan kekuatan-Mu, yaitu kekuatan yang sudah Bapa berikan kepadaku. Dengan begitu, mereka akan menjadi satu, sama seperti Engkau dan aku adalah satu. Kepergian Yesus akan cenderung mencerai-beraikan para rasul. Saat mereka bersama, Yesus telah menyatukan mereka. Dengan kepergiannya yang sudah dekat, dapat dimengerti bahwa Dia peduli agar mereka tetap dalam kesatuan. Pentingnya kesatuan tersebut dijelaskan kemudian di dalam Yohanes 17 ayat 20 hingga ayat yang ke-26 dan akan direfleksikan dalam penelitian kita berikutnya. Jauhkan mereka dari yang jahat. Petisi ini terdapat pada ayat yang ke-15. Yesus tahu bahwa dengan kepergiannya, setan akan menggeser upaya dari Dia kepada murid-muridnya. Meski begitu, Yesus tidak meminta agar mereka diambil ataupun mereka dipindahkan, tetapi mereka ada di dalam perlindungan Bapa. Murid harus berada di dunia agar kehadiran mereka menjadi berkat bagi dunia ini. Perlindungan yang didoakan Yesus dijelaskan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ketahuilah, setiap pencobaan yang kamu hadapi hanyalah pencobaan yang biasa dialami manusia. Lagi pula Allah setia kepada kita. Dia tidak membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuanmu. Dan ketika kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu bisa bertahan. Kuduskanlah mereka. Bagian petisi ini terdapat pada ayat yang ke-17, yaitu untuk memisahkan mereka untuk tujuan yang kudus. Yesus bahkan menyebutkan alat pengudusan itu adalah firman Tuhan. Melalui pengudusan oleh firman, bagian-bagian petisi lain darinya akan terwujud. Firman akan membuat mereka tetap bersatu di dalam Kristus. Firman akan menjauhkan mereka dari si jahat, bahkan seperti itu bagi Kristus ketika Dia dicobai oleh setan. Demikianlah Yesus berdoa bagi para rasul-Nya, agar mereka tetap bersatu untuk menjaga mereka dari si jahat dan menguduskan mereka melalui firman Tuhan. Dalam doanya, Yesus juga memberikan beberapa alasan. Yang kedua, kenapa Allah harus mengabulkan permohonannya? Rasul adalah pemberian Bapa kepada anaknya. Perhatikan kata-kata Yesus di dalam ayat yang ke-6. Orang-orang yang telah Engkau berikan kepadaku dari dunia, itu adalah milikmu, kau berikan kepadaku. McGirvey membuat pengamatan berikut. Bapa adalah pemilik seluruh umat manusia sebagai pencipta. Allah melalui pemberian dari Bapa memiliki orang percaya bagian dari umat manusia sebagai penebusnya. Mereka menerima firman Allah. Mereka menuruti firman-Nya. Mereka tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada Yesus berasal dari Allah. Mereka menerima kata-kata yang Yesus berikan kepada mereka dan percaya bahwa Dia diutus oleh Allah. Mereka adalah kepemilikan bersama Bapa dan Anak. Doa Yesus adalah untuk mereka yang adalah milik Bapa dan Anak.
Bapa secara alami akan memiliki perhatian yang sama untuk murid, karena mereka bukan hanya Rasul Kristus, tetapi anak-anak Allah. Mereka memuliakan Kristus. Yesus dimuliakan oleh rasul-rasulnya. Dia dimuliakan ketika orang berdosa menjadi orang kudus, karena hanya dengan darahnya dan kekuatan transformasinya yang memungkinkan bisa terjadi demikian. Jika permohonan Yesus tidak dijawab, maka Yesus tidak akan dimuliakan. Mereka tidak lagi memiliki Kristus di dunia ini atau di bumi. Yesus akan kembali kepada Bapa, meninggalkan para rasul di bumi ini. Dia telah melindungi mereka semua selama di bumi, kecuali Yudas seperti yang dinubuatkan. Sekarang Yesus meninggalkan mereka. Dia ingin agar sukacitanya menjadi penuh. Mereka dibenci oleh dunia karena mereka bukan dari dunia ini, sama seperti Yesus bukan dari dunia ini. Mengikuti Yesus telah membuat mereka berselisih dengan dunia ini. Mereka diutus ke dunia sebagaimana Yesus diutus ke dunia oleh Bapanya. Jadi Yesus mengutus murid-muridnya ke dunia. Dunia yang membenci mereka, dunia di bawah pengaruh si jahat, dunia yang menolak anak Allah. Yesus bersedia mengubah dirinya bagi mereka. Demi mereka dia rela menguduskan dirinya, untuk memisahkan dirinya untuk tujuan suci. Arti dari pengudusan yang dia lakukan dengan menampilkan dirinya sebagai anak domba Allah, untuk mempersembahkan dirinya untuk dosa-dosa dunia ini. Agar rasulnya juga dikuduskan oleh kebenaran. Berdasarkan 8 alasan, Yesus berdoa bagi para rasulnya agar Bapa menjaga mereka dalam kesatuan, menjaga mereka dari si jahat, dan menguduskan mereka melalui firman Tuhan. Sebelum kita menutup pelajaran refleksi kita, mari kita perhatikan hal yang ketiga, bagaimana doa Yesus berhubungan dengan kita hari ini. Yesus memiliki perhatian yang sama bagi kita, agar kita tetap di dalam kesatuan, agar kita dijauhkan dari si jahat, bahwa kita dikuduskan, yaitu bahwa mau supaya kita hidup semakin suci dan menjauhkan diri dari dosa percabulan. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Apa yang benar kemudian tetap benar hari ini. Murid adalah pemberian Bapa kepada anak. Murid telah menerima firman Tuhan. Murid adalah milik bersama anak dan Bapa. Murid memuliakan Kristus. Murid tidak lagi memiliki Kristus di bumi ini. Murid bukan dari dunia, bahkan dibenci oleh dunia. Murid diutus ke dunia. Yesus menguduskan dirinya untuk murid-muridnya hari ini dan juga bagi mereka di kemudian hari. Kesimpulan, Yesus berdoa untuk para rasulnya karena mereka menerima firman Tuhan. Mereka percaya akan firman Tuhan. Mereka memelihara firman Tuhan. Jika kita menginginkan doa Yesus untuk kita hari ini, kita harus menerima firman, kita harus percaya kepada firman, kita harus memelihara firman di dalam hidup kita. Jika tidak, kita tidak akan tetap di dalam kesatuan. Dijauhkan dari si jahat, disucikan oleh firman Tuhan. Yesus masih berdoa untuk murid-muridnya hari ini. Kekhawatirannya masih sama. Apakah kita melakukan bagian kita dengan menerima, percaya, dan menjaga firman-Nya? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita adalah murid yang setia, murid yang senantiasa membaca, menerima, dan menjaga firman-Nya. Sehingga dengan demikian, kita kedapatan adalah murid-murid yang tidak kedapatan bercacat celah di hadapan-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.